Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di tadi subuh kita telah mempelajari tentang faedah-faedah dari seorang dai. Keutamaan seorang dai. Faedah yang pertama, bahwasanya dai atau pendakwah atau ustaz itu adalah profesinya para nabi dan para rasul. Faedah yang kedua, jadi ditulis. Faedah yang kedua, faedah seorang dai. Faedah atau keutamaan seorang dai. Satu, kenapa ini dalam mejanya itu meja di belakang? Pakai meja, pakai. Nanti bukuk, biar cantik. Kalau bukuk itu berpikir ya orang. Siapa mau bukuk-bukuk? Nah, ini ya. Dilatih, jangan suka bungkuk. Saya juga begitu. Saya sekarang tidak bisa terlalu di bawah. Makanya itu saya pakai kursi biar di rumah. Ya, tidak bisa terlalu duduk, kaki saya ini keram. Tambah belakang saya sudah cepat sakit. Begitu dulu cara belajarnya. Metode bangku lah. Oh iya, terserah kita. Sekarang diperhatikan, ditulis keutamaan seorang dai. Satu, dia adalah profesi para nabi dan rasul. Dia adalah profesi para nabi dan rasul. Dua, profesi para nabi dan rasul. Profesi para nabi dan rasul. Dua, di antara keutamaan seorang dai, ya, sedekah. Tidak langsung saya sedekah yang lebih baik dari bersedekah dengan unta merah. Sedekah yang lebih baik dari bersedekah dengan unta merah. Ya, hadisnya Ali. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Antahdiya rajulun wahidan khairun min humrin na'am." Engkau memberikan hidayah kepada seseorang saja itu lebih baik daripada engkau bersedekah dengan unta merah. Yang ketiga, sebab penyelamat badan-badan, roh manusia. Ya, kalau dokter menghabiskan puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran, itu hanya menyelamatkan apa tadi? Badan-badan manusia. Ya, menyelamatkan badan-badan manusia. Jadi para ustadz itu profesinya profesi dokter. Cuma bedanya dia adalah dokter kejiwaan, dokter pemikiran, dokter ketaatan. Itu dia profesinya. Jadi kalian ini dokter-dokter, ya. Jadi kalau ada yang mau berprofesi dokter, tulis saja saya adalah dokter. Dokter apa? Dokter kejiwaan. Ya, bagaimana jiwa-jiwa yang bandel menjadi jiwa-jiwa yang taat. Ya, itu dia. Kemudian kita masuk. Ya, tadi saya sudah jelaskan syarat-syarat seorang pendai. Ada berapa? 4. Satu, Seorang muslim yang tahu bertauhid. dia harus seorang muslim yang bertauhid. Ya, dalilnya di dalam Al-Quran. Walaupun banyak amalan seseorang
dia bersedekah lebih bagus daripada bersedekah undah. Tapi kata Allah, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ketika kami nampakkan amalan-amalan mereka, pahala-pahala kebaikan mereka, yaitu orang-orang kafir, maka kami jadikan pahala kebaikan-kebaikan mereka bagaikan debu yang berterbangan. Jadi tidak bermanfaat. Biar lagi kita bersedekah, buat pesantren, banyak masjid, tapi kalau kita orang kafir, non-muslim, ada kebaikannya, menjadi keberkahan hartanya di dunia, di akhirat tidak. Di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya, kemudian yang kedua tadi apa? Ikhlas. Karena amalan tanpa keikhlasan tidak ada artinya. Maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap seseorang itu tergantung pada niatnya, dan seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau dia cuma mau dilihat, nah kau dilihat. Cuma mau menjadi ustaz viral, nah kau viral. Kau akan dikenal seluruh dunia. Bahwasanya, ini Ustaz Ikram ini dari Pangkep, Alpangketia. Tapi ternyata apa? Bikin lucu-lucu ji. Nauzubillah. Ya, tidak usah menjadi terkenal kalau menjadi ustaz lucu. Ya, ustaz lucu. Bicara sembarang. Nauzubillah. Membuat orang tertawa saja, tidak menjadikan seseorang lebih dekat kepada Allah. Boleh tertawa, asal jangan berdusta. Boleh menjadikan orang tertawa, tapi tidak boleh berdusta. Maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya menjamin seseorang istana di tengah surga. Siapa yang mau dijamin istananya oleh Nabi? Kita semuanya. Apa syaratnya? Dia bercanda. Dia tidak berdusta walaupun dalam keadaan bercanda. Jadi kalau kita bisa bercanda, jangan berdusta. Apa ganjarannya? Kita akan dibangunkan istana di tengah-tengah surga. Ya, ini. Kemudian syarat ketiga, harus dia di atas ilmu. Ya, maka dari itu kata Allah Azza wa Jalla, ya, bahwasanya Allah dan para rasul itu mengajak orang-orang dengan ala basiratin, di atas ilmu. Di atas ilmu. Yang keempat, dia tidak boleh berbicara di atas tanpa ilmu. Tidak boleh berbicara tanpa ilmu. Tidak boleh. Maka dari itu kata Imam Malik rahimahullah taala, as-sukutu min nisfil ilmi. As-sukutu min nisfil ilmi. Diam itu separuh dari ilmu. Diam itu separuh dari ilmu. Bahkan sebagian para ulama mengatakan kalimat wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Cuma Allah yang maha mengetahuinya, itu separuh dari ilmu. Jadi separuh dari ilmu adalah kalimat tidak tahu. Jangan sota-sota. Jangan sota-sota. Kalau tidak tahu, tidak tahu. Jangan karena kita ustaz besar, sudah menjadi ustaz viral, ada di pesantren tak, banyak di murid tak, tidak mau tongki dibilang bodoh. Kalau ada pertanyaan, tidak kita jawab semuanya. Maka dari itu sebagian para ulama mengatakan, barang siapa yang menjawab semua pertanyaan, ketahuilah bahwa dia orang gila. Barang siapa yang menjawab semua pertanyaan, maka ketahuilah bahwa dia orang gila. Ya, nah itu sebagian ulama mengatakan, artinya tidak ada orang yang mengetahui segala sesuatu. Pasti ada kurang, kecuali Nabi Adam. Kecuali Nabi Adam. Karena Nabi Adam diajarkan oleh Allah langsung, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan kami mengajarkan kepada Adam, kata Allah, seluruh nama-nama, seluruhnya, tidak ada yang tertinggal. Nah, kalau Nabi Adam ditanya, boleh dia menjawab seluruhnya. Tapi kalau selain Nabi Adam, maka itu tidak boleh dijawab. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ya dia diam, tidak menjawab sampai turun wahyu. Sampai turun wahyu. Pernah juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak ditanya, tapi karena untuk mengambil keridhaan istrinya, dia mengharamkan kepada dirinya madu. Sebagian riwayat bahwa dia mengharamkan untuk tidak menggauli istrinya dari kalangan budak, yaitu Juwairiyah. Ya, maka Allah tegur dia. Ya, Allah tegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
tentang apa yang dia haramkan. Apa suratnya? Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan atas dirimu madu atau istrimu dari kalangan budak? Karena ada dua riwayat yang dinukil oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, begitu pula oleh Ibnu Katsir, lima tuhallilu ma tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan? Istri halal, madu halal, minuman enak. Ya, bahkan perhiasan, sebaik-baik perhiasan adalah istri solehah. Sebaik-baik kekayaan seseorang adalah imra'atun solehah, wanita yang solehah. Jadi kalau biar kaya tapi kalau belum pakai kawin, tidak ada apa-apa. Maka dari itu kejar. Ya, setelah SMA atau setelah kuliah minimal ya punya istri. Bagi akhwat punya suami. Biar cantik bagaimana kalau tidak laku kok mau apa? Ya, kali nol. Nah, kali nol. Ya, itu. Nah, kemudian kita masuk di arkanud dakwah, rukun-rukun dakwah. Tulis. Jadi nanti ujiannya ini nanti ada ini. Syarat-syarat dan rukun-rukun dakwah nanti masih lama. Mau puasa. Rukun-rukun dakwah. Satu, pendakwah. Pendakwah garis miring dai. Apa arti rukun? Seperti rukun salat. Rukun-rukun salat takbiratul ihram, ruku, sujud. Kalau tidak ada ruku tidak dikatakan salat. Tidak ada takbiratul ihram tidak dikatakan salat. Begitu juga dakwah. Sekarang saya tanya, apakah ada dakwah tanpa ada pendai? Tidak mungkin. Tidak mungkin ada dakwah kalau tidak ada pendakwah. Siapa yang punya suara kira-kira lari? Kalau ada suara tidak ada gambar. Nah, ya, ada dakwanya, dia mengatakan, "Oh, salat kok." Dicari orang mana ini? Ya, tidak ada orangnya. Ini arkan dakwah. Radio ada tujuan mana? Ini satu, harusnya ada seorang pendakwah. Yang kedua, yang didakwai. Satu tadi pendakwah, yang kedua yang didakwai. Kalau ada pendakwah tidak ada yang dia dakwai, orang apa namanya? Orang gila bicara sendiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya salat itu salat berjamaah. Ya. Tidak mungkin ada dakwah tanpa ada pendakwah, ada orang dakwai. Yang ketiga, pembahasan dakwah. Ya, ada pendakwah, ada yang didakwai, tapi baku lihat nih. Ya, sampainya gembar. Kira-kira jadi dakwah atau tidak? Tidak ada yang bicara, masing-masing malu-malu. Ya, tidak tahu bagaimana memulai, tidak mungkin terjadi. Jadi yang keempat metode dakwah. Jadi dakwah itu ada metodenya. Bagaimana kita memulai, bagaimana kita menutup, ya. Masa langsung juga tiba-tiba muncul seketika, ya, langsung nusulap orang, tidak mungkin, pasti memulai. Ada basa-basi. Kalau kita dalam khutbah ada namanya pembukaan. Tidak boleh orang langsung naik di mimbar, langsung ceramah. Tidak ada nasihat ketakwaan, tidak ada ya penutup. Tidak sempurna rukun dakwah, tidak sempurna khutbahnya.
Khutbah itu minimal ada nasihat ketakwaan, ada dibaca satu ayat, itu minimal. Adapun doa penyempurna. Makanya itu saya di akhir khutbah biasa saya tinggalkan. Kenapa saya perpanjang isi khutbah? Persedikit doa dan pembukaan minimal satu ayat ketakwaan. Supaya apa? Karena target kita adalah bagaimana mengkhutbai orang-orang. Itu targetnya. Adapun doa, orang panjang doanya 10 menit, pembukaannya 10 menit, isinya 5 menit. Ya, ini kejahilan. Ya, yang paling utama isi. Yang paling utama isi. Pembukaan diselaraskan dengan isi, penutupan diselaraskan dengan isi. Itu saja intinya. Caranya berdakwah. Kemudian diperhatikan, kita akan perinci dari rukun-rukun dakwah. Kita akan perinci dari rukun-rukun dakwah. Satu, tadi rukun-rukun dakwah ada berapa? Ada 4. Jadi dihafal. Pendakwah, yang didakwai, pembahasan dakwah, metode dakwah. Jadi kalau nanti mau berdakwah di satu masjid, harus kita tahu, kapan jadwal tak? Jangan sampai langsung jadi ustazah, kita ini hari. Iya, astagfirullah, belum pasti siap ustazah. Tidak boleh. Harus jelas siapa pendakwanya, siapa yang didakwai. Jadi pendakwah syaratnya harus ada 3. Tadi yang kita jelaskan syarat-syarat pendakwah apa? Ada berapa? Ada 4. Itu ditulis. Jadi di sini pendakwah ditulis. Pendakwah wajib memiliki 4 syarat sebagaimana di atas. Itu saja. Jadi ini kita akan perinci pembahasannya. Pendakwah wajib memiliki 4 karakter. Wajib memiliki 4 karakter sebagaimana di syarat-syarat pendakwah. Ini yang di atas. Tidak usah lagi ditulis karena ada di atasnya. Ya, pendakwah wajib memiliki 4 karakter sebagaimana yang telah tertera di syarat-syarat pendakwah. Yaitu dia harus seorang muslim yang bertauhid, kemudian dia harus ikhlas, orang mukhlisin, kemudian dia harus berdakwah di atas ilmu, kemudian dia tidak bisa berbicara tanpa ilmu. Ya, itu. Kemudian yang kedua, pembahasan kedua, yaitu orang yang didakwai. Ya, diperhatikan. Orang yang didakwai ini harus diperhatikan. Sekali lagi, orang yang kita dakwai beda dakwanya orang kampung dengan orang kota. Kalau orang kampung mau mempermisalkan dakwah, metodenya apa-apa yang ada di kampung. Misalnya, kita mau berdakwah bagaimana menunjukkan kebesaran Allah. Jangan ambil contoh bangunan-bangunan tinggi. Ya, coba lihat itu bagaimana itu Menara Eiffel. Siapa yang tahu Menara Eiffel? Orang kampung. Coba berbicara tentang pohon, bagaimana Allah menumbuhkan pohon yang hijau menjadi kuning. Begitulah orang seperti kematian. Kita dari kecil menjadi besar, menjadi tua, akhirnya kita mati. Sebagaimana pohon, dia dari bibit yang kecil menjadi tumbuh, dewasa, besar, menguning, akhirnya mati. Begitu juga manusia. Coba lihat pohon. Bagaimana pohon? Ada pohon yang bermanfaat. Sebagaimana manusia ada yang bermanfaat. Ada pohon yang memberikan mudarat. Sebagaimana manusia, hidupnya hanya memberikan mudarat. Ada pohon yang memberikan naungan kepada orang lain, memberikan manfaat kepada orang lain. Dengan adanya pohon, bisa orang bernaung, bisa mendapat orang uang, bisa menjadi sebab nafkahnya orang suami istri dan anak-anaknya. Begitu juga manusia. Dan seterusnya. Ya, jadi itu. Jadi perumpamakan kalau di kampung, caranya mengajak orang-orang bisa berpikir bagaimana kebesaran Allah, caranya ambil contoh-contoh yang ada di kampung. Pepohonan, tani, bagaimana Allah, minimal di surat Duha. Wadduha wal laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula, dan seterusnya. Di surah Asy-Syams, itu metode-metode kalau di kampung. Coba lihat, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Bagaimana kami wasyamsi,
Waduha, kami munculkan itu matahari. Adakan waktu duha. Coba lihat, adakah pohon yang berkembang dengan baik tanpa ada matahari? Tidak ada, mati. Manusia saja kalau tidak ada matahari, tidak ada kehidupan. Dia akan mengalami atau saya lupa nama penyakitnya. Itu manusia butuh vitamin C. Vitamin C itu dia dapatkan dari matahari. Itu manusia, coba lihat orang-orang yang tinggal di Everest, ya, yang jarang terkena sinar matahari. Itu dia terkena penyakit tulang khususnya karena suka kedinginan, akhirnya cepat rapuh tulangnya. Ya, itu beda dengan kehidupannya orang-orang yang terkena sinar matahari. Pohon juga begitu, manusia juga begitu, dan seterusnya. Ya, ini. Jadi al-mad'u harus diperhatikan ya, di mana kita, siapa yang kita dakwai. Orang kampung atau orang kota. Orang kafir atau orang muslim. Beda caranya berdakwah orang kafir sama orang muslim. Ya. Anak kecil atau orang besar. Jangan ceramai orang tua. Jangan seperti metode mengajar. Kalau nenek-nenek atau kakek-kakek yang ada di masjid jamaah, tapi metodenya cara bertanya. Ya, metodenya cara menghormati. Jangan ditunjuk-tunjuk orang tua. Kira-kira langsung kau biar di mimbar kau nambil ya kau dengan datuk nomo kau nampai kelas nganu mo. Pasti dia begitu ke. Pasti Nabi lagi kita patah. Tahu kabar kau belajar serta dan seterusnya. Ya, itu. Al-mad'u harus diperhatikan. Kita di kota atau di kampung. Orang kafir atau orang muslim. Anak kecil atau orang besar. Pemarah atau orang lembut. Jadi hati-hati kalau berdakwah kalau orang-orang marah. Orang mabuk atau orang sadar. Ya, jangan dakwah orang mabuk dengan nubukan bari atau parang. Tambah nubukan kau yang mak. Ngambil lagi parang 1 meter, dia 2 meter. Ya. Lihat itu, lihat yang kita mau dakwai. Diperhatikan. Jangan berdakwah orang yang lebih besar. Ya, kalau kita lihat, kau nombak kan enak ada ya. Jangan. Ya, kecuali kalau bagus keyakinan tak. Bahwasanya tidak mungkin dia membahayakan saya kecuali atas izin Allah. Biar kecil tidak jadi masalah. Ya, kalau sudah jiwa kita besar. Ini. Jadi harus diperhatikan. Yang ketiga, metode apa? Pembahasan dakwah. Ditulis. Pembahasan dakwah tidak keluar dari 3. 1, pembahasan dakwah. Pembahasan dakwah. Pembahasan dakwah terdiri dari 3 pondasi. Pembahasan dakwah terdiri dari 3 pondasi. 2. 1, Islam, tentang Islam. Jadi kalau mau kita berdakwah, dakwah kita tentang Islam. Ya. Kalau mau berdakwah tentang Islam. Maka dari itu kata Allah Azza wa Jalla, "Innad dina indallahi Islam." Kau ini berdakwah sebagai apa? Untuk agama. Kalau kau berdakwah untuk agama di sisi Allah yang benar hanyalah Islam. Maka dakwah Islam. Apa itu Islam? Pernah ditanyakan. Antashhada an la ilaha illallah. Yaitu engkau bersyahadat bahwa bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi ini perincikan bagaimana harusnya, wajibnya seseorang beribadah hanya kepada Allah. Jadi seorang pendakwah harus dia pondasinya tentang Islam. Nanti kita perinci. Ya, kita perinci. 2, tentang iman. Tentang iman. Tentang iman. Jadi kalau mau kita berdakwah masalah iman saja. Masalah Islam saja. Yang ketiga, masalah ihsan, kebaikan. Ihsan ini banyak. Ya, semuanya ini mujmal. Jadi 1 tentang iman atau tentang Islam, 2 tentang iman, 3 tentang ihsan.
tentang iman, masalah hati. Iman ini, ya apa? Islam dulu, sesuai dengan urutannya. Bisa juga iman, tidak apa-apa. Sudah ditulis semuanya iman? Belum. Yang sudah tulis, saya memulai iman. Iman. Iman itu memiliki 73 sampai 79 cabang. Iman memiliki 73 garis kurang, artinya sampai 79 cabang. 73 sampai 79 cabang. 73 sampai 79 cabang. Ini berarti ada 73 kali berdakwah atau 79 kali ceramah tarawih. Cukup nih. Orang ceramah tarawih cuma 30 hari. Tambah subuh 30 hari berarti 60 hari. Baru tentang iman habis nih Ramadan, belum habis ceramah. Bahas iman saja. Kitabnya ditulis. Ada kitabnya Imam Al-Baihaqi. Yaitu kitab tentang Syu'ubul Iman, cabang-cabang keimanan. Cabang-cabang keimanan. Dalam kurung cabang-cabang keimanan. Cari ini bukunya. Beli. Ini penting sekali ini buku ini. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-iman bid'u wa sab'una syu'bah. Wa 'ala qawli la ilaha illallah wa adanaha imatatul adha 'anil tariqi wal haya' minal iman. Iman itu kata Nabi 73 sampai 79 cabang. Iman yang paling tinggi adalah ucapan seseorang dengan kalimat la ilaha illallah, dan paling rendahnya adalah menyingkirkan duri di jalanan, dan sesungguhnya sifat malu bagian dari keimanan. Jadi coba perhatikan kalimat la ilaha illallah ucapan. Jadi kalian bisa ceramah tentang makna la ilaha illallah, dakwah tauhid. Bagaimana kalian jelaskan berdakwah menyembah hanya kepada Allah semata, tidak kepada selainnya. Kalau mau terperinci, jelaskan satu demi satu tentang batinnya menyembah pepohonan, batinnya menyembah kuburan, batinnya menyembah patung-patung. Kisahnya ada kisahnya Nabi Ibrahim, ada kisahnya siapa? Tentang merasa menjadi Tuhannya Fir'aun, jadi merasa Tuhannya Raja Namrud dan selainnya. Banyak sekali. Kalian yang susun metodenya begitu. Jadi dakwahnya para nabi dan para rasul adalah dakwah keimanan, keislaman dan keihsanan. Ini ya, itu saja dakwahnya. Jadi masalah iman misalnya tadi wa adnaha imadatul adha anil tariq. Iman yang paling rendah menghilangkan duri di jalanan. Ceramah begitu, bagaimana besarnya pahala menghilangkan duri di jalanan, sehingga orang terhindar dari bahaya. Hanya duri. Bagaimana kalau menghilangkan manusia-manusia perusak di jalanan, para pembegal, para perampok, para perusak jalanan, ya, itu lebih besar lagi pahalanya. Ya, kalau menghilangkan saja kerikil supaya tidak tertutup, misalnya jalan tiada paku, diambil itu pakuan, itu sedekah. Coba orang kalau ada tak injak di paku, kena infeksi, akhirnya kembang kakinya, akhirnya dipotong, akhirnya bagaimana? Tidak bisa melakukan kerja. Coba kecil itu, tapi manfaatnya besar. Ya, ini faedahnya. Jadi ini yang bisa kita ingatkan. Yang terakhir, metode dakwah. Metode dakwah. Metode dakwah ada 3. Satu dengan hikmah. Jadi kalau berdakwah ke hikmah. Apa hikmah? Dalam kurung metode hikmah, dalam kurung meletakkan sesuatu pada tempatnya.
Hikmah adalah wad'u syai' fi mawadi'i. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, itu harus itu. Metodenya berdakwah kita harus lihat kapan kita harus bicara, kapan harus diam. Kapan kita harus berdakwah dengan suara yang lantang, kapan harus jangan kau berdua aja kau baru gagak karena orang. Kau kedua aja kau bicara slow kau. Ya, kalau Nabi anak gaul slow. Ya. Kalau Nabi yang akhwat-akhwatnya woles ki. Ya, santai lagi. Nah, ini. Ya, kalau di mimbar boleh kita bersuara lantang keras. Ya, bahkan Nabi memang kalau di mimbar sampai merah mukanya. Nabi itu sampai merah mukanya, bergetar mimbarnya. Bagaimana itu tegasnya, lantangnya suara Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah Jumat. Tapi memang beda. Di masa Nabi harus disuara keras karena tidak ada mic. Ya, karena banyak ribuan orang. Kalau tidak suara keras, kira-kira anda dengar paling belakang tidak? Tidak. Kalau di masa atas biar santai-santai ya, terdengar ji. Ya, kalau di anunya Nabi memang harus disuara keras karena jauh. Ya. Nah, ini. Tadi apa? Dengan hikmah. Ya, apa itu hikmah? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang kedua, Mau'idah itu artinya memberi peringatan. Dengan peringatan. Kenapa lu tuh gitu kalau menulis kok bilang kan tidak dinyontek gitu. Jo acting jago kau berarti menulis. Nah, tidak menulis jago nutup ya. Cari kau pulpen. Tidak tulis ke di bawah jadi tulis. Cari kau pulpen. Kamu main kok gitu waktu ke sekolah. Cari kau pulpen. Akhwatnya mencatat ji. Ayo mencatat kena nanti diujiankan. Memberi metode pemberian peringatan atau memberi peringatan. Ya, memberi peringatan. Jokowi. Memberi peringatan. Jadi kalau berdakwah ki ada metode begini. Tergantung dari kebutuhannya orang yang didakwai. Misalnya kalau orang meninggal, itu beri peringatan tentang bahayanya tidak memiliki bekal, kematian menjemput. Misalnya ada orang meninggal gara-gara baku bunuh, gara-gara harta. Nah, itu beri peringatan tentang bahayanya fitnah harta. Ada orang baku bunuh gara-gara cewek. Nah, bahayanya harus beri peringatan. Bahayanya fitnah wanita. Banyak orang yang tinggalkan sholat. Gara-gara apa? Gara-gara kerja. Pekerjaan. Hati-hati. Bahayanya fitnah dunia. Banyak orang yang sogok menyogok, sembarangan tanda tangani hanya untuk menginginkan jabatan. Coba lihat caleg-caleg. Ya. Nah, sekarang ini musimnya. Coba lihat bagaimana itu. Ya. Nah, itu harus diberi peringatan tentang bahayanya suap menyuap. Bahwa orang yang suap dan menyuap sama-sama di dalam neraka. Bahayanya sekarang banyak orang kalau mau berusaha harus ambil modal di bank. Mau kawin ambil uang di bank. Nah, harus diberi peringatan bahayanya riba. Diperanginya orang-orang yang memakan riba. Hilangnya keberkahan orang-orang yang memakan riba. Akan dibangkitkannya di hari kiamat seperti orang yang mabuk, orang-orang yang memakan riba. Akan dimasukkan ke dalam sungai darah, yaitu orang-orang yang memakan riba. Ketika dia menyingkir, berenang untuk pergi ke tepi, ada lagi malaikat yang pukul lagi kepalanya, pecah lagi kepalanya, hidup lagi langsung di tengah sungai, pergi lagi, pinggir lagi, dipukul lagi sama malaikat kepalanya, berdarah mati, pergi lagi ke tengah sungai, begitu terus. Orang-orang yang makan riba. Kenapa? Karena kepalanya uang, sehingga di kepala di malaikat, uang minjol. Apa ya? Jadi di kepala di lunak. Ya, sampai berdarah, mati, pergi lagi ke tengah-tengah sungai. Berenang lagi ke pinggir, dipukul lagi ke tengah lagi. Itu orang-orang yang makan riba. Ya.
Harus memberi peringatan. Bahayanya memakan harta anak yatim, bahayanya korupsi. Ya, itu metode memberi peringatan. Ini yang kedua. Yang ketiga dengan berdebat ilmiah. Dengan debat ilmiah, debat di atas ilmu. Dengan debat ilmiah. Kenapa pakai kertas lembar? Saya sakit, balik-balik. Pakai buku ya, dengan debat ilmiah. Ya, ini biasa kalau orang-orang kafir, apalagi orang-orang Yahudi. Ya, kalau kita di luar negeri biasanya, misalnya kita menjadi viral, ya, terkenal, sampai di luar negeri, siapa yang tahu? Nanti ada di antara kita yang tinggal di Amerika. Mungkin ada yang menikah dengan orang Amerika karena suka bahasa Inggris, ya, akhirnya tinggal di Amerika, jadi seorang dai atau dai di Amerika, masya Allah. Ya, siapa yang dia dakwai di sana kebanyakan orang-orang kafir. Orang-orang kafir ada juga dalilnya. Akhirnya berdebat. Ini metodenya. Ya. Dalilnya di dalam Al-Quran. Ya, jadi kita kembali. Ya, kembali dari awal. Saya lenterakan dalil-dalil dari apa yang telah kita bicarakan, mulai dari syarat-syarat dakwah, keutamaan seorang dai, kemudian dari rukun-rukun dakwah. Ini saja yang kita kajikan di hari ini. Coba diperhatikan. Saya kembali perhatikan tentang bahwasanya harusnya seseorang berdakwah di atas ilmu. Qala ta'ala, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi al-kadzib." Siapakah yang lebih dusta lagi, yang lebih kejam lagi daripada orang-orang yang berbicara tentang Allah di atas kedustaan? Ya. Kemudian di ayat lain kata Allah, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Ya, janganlah kalian berbicara kecuali di atas ilmu. Sesungguhnya kata Allah, pendengaran, penglihatan, mata hati, betikan-betikan hati itu akan seluruhnya ditanyai oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian tentang rukun-rukun dakwah. Ya, syarat-syarat dakwah ini sudah pembahasannya di atas. Bahwasanya harus kita, yang kedua adalah apa? Pembahasan orang-orang yang didakwai. Pembahasan dakwah harus tentang Islam, harus tentang iman, harus tentang ihsan. Misalnya qala ta'ala, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang benar, agama yang engkau harus mengajak kepadanya, yaitu Islam, karena dialah agama yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Qala ta'ala, "Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama, yang berdakwah selain mengajak kepada Islam, maka dia tidak akan diterima dakwanya, tidak akan diterima agamanya, dan dia di akhirat akan menjadi orang-orang yang merugi. Ya, ini. Jadi ini diantara dalil-dalil bahwasanya apa yang kita ajak, apa yang kita ucapkan itu di atas dalil yang sebagaimana yang telah kita nukilkan. Kemudian ya, dari firman Allah Azza wa Jalla yang menjelaskan tentang bahwasanya ya, dakwah para nabi dan para rasul adalah dakwah tauhid. Ya, yang kita katakan bahwasanya dakwah harus tentang iman. Misalnya qala ta'ala ya, tentang wa ila adin akhahum huda. Coba lihat bagaimana Ad, saudaranya Hud. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghair. Mereka berkata, yaitu Ad, saudaranya Hud, berkata, "Ubudullah." Beribadahlah hanya kepada Allah. Malakum min ilahin ghair. Adakah sembahan yang berhak disembah selain dirinya? Tidak ada. In antum illa muftarun. Ya, dia langsung nafikan. Misalnya perkataan siapa lagi? Ya, dalam surah Al-Anbiya, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin." Kami tidak mengutus satupun, kata Allah,
min qablika, sebelummu ya Muhammad. Jadi sebelumnya Nabi Muhammad banyak para nabi dan para rasul. Apa kata Allah? Illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa fa'budun, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, maka menyembahlah hanya kepada Allah. Ya, jadi ini. Ya, diperhatikan. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla dalam surah Yusuf, "Qul hadhihi sabili." Katakan ya Muhammad, inilah jalanku. Ad'u ilallahi ala basiratin. Saya mengajak kepada Allah di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani. Saya dan siapa yang mengikutiku. Ini. Ya, syarat-syarat dai tadi harus mengajak di atas ilmu. Kata Nabi, katakanlah bahwa ini jalanku. Jalannya apa ini? Jalannya Nabi Muhammad. Jalannya Nabi Muhammad jalan apa? Jalan keimanan dan jalan Islam, ihsan. Itu jalannya Nabi Muhammad. Siapa kata Nabi Muhammad? Ana. Itu jalanku, saya. Wa manittabai, dan jalan orang-orang mengikutiku. Jadi kalau kita mengikuti dakwanya Nabi Muhammad, caranya ini, yaitu ajak manusia untuk mentauhidkan, menyembah hanya kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan. Ajak manusia untuk hanya beribadah di atas tuntunan Nabi Muhammad, tidak kepada selainnya. Ya, dan di ayat-ayat lain. Adapun tentang syarat-syarat dakwah, ya, rukun-rukun dakwah, rukun-rukun dakwah yang kita jelaskan bahwasanya metode dakwah ada 3. Ini, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah mereka ya Muhammad ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan hikmah. Apa tadi hikmah? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kata Allah Azza wa Jalla, wal mau'izatil hasanah, dan begitu pula berilah peringatan yang baik. Ya, kasih ancaman, tapi ancaman-ancaman yang menggetarkan jiwa, yang menjadikan orang takut melakukan maksiat. Yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Kemudian debatilah mereka. Kalau kalian sudah ajak dengan baik tidak mau, ya, kalian sudah berikan peringatan tongol-tongol inji, nah, debati dengan baik. Ya, sudah diajak bahwa ini tidak boleh, haram. Ya, masa haram anu enak. Misalnya balok, ya, balok haram. Dia bilang apa haram? Ya, kalau sedikit, kalau tidak kan memabukkan. Kan kalau tidak memabukkan tidak. Ya, tetap sedikit banyaknya kalau diharamkan tetap haram. Mabuk tidak mabuk tetap haram. Ya, kalau dia bilang tidak, debati. Caranya didebati bagaimana? Begini. Zina haram, balok haram. Dia mengatakan, kan kalau balok tidak haram kalau sedikit. Ya, zina juga tidak apa-apa sedikit. Sini anak perempuanmu dizinai sedikit. Tidak perlu dizinai, dicuncun saja. Kan sedikit. Ya, boleh atau tidak? Tidak boleh. Sedikit banyak tetap haram. Ya, sedikit banyaknya tetap haram. Mengambil harta manusia haram atau tidak? Tidak, sedikit 500.000 je ambil. Ya, ada orang uangnya 1 miliar. Haram diambil uangnya 1 miliar? Haram. Kalau 500.000 sedikit je. Tidak je? Haram atau tidak? Haram. Ada orang ikannya 1 kolam. Ikannya 1 kolam. Haram diambil semuanya? Haram. Tidak ji 2 ekor ji. Untuk dimakan-makan ji. Haram atau tidak? Tetap haram. Sedikit banyaknya tetap haram. Nah itu. Nah jadi tidak boleh. Nah ini hati-hati cara berpikir. Cara berpikir, jangan menganggap kalau sedikit ji 1.000, 2.000 tidak ji. Nah seperti juga di sini. Banyak yang hilang-hilang uangnya. Ya, di lemarinya. Jangan. Tetap haram. Itu manja Ustaz. Sahabat ya. Tetap. Kecuali kalau sudah seperti saudara dekat. Ya, saudara dekat. Seperti saya sama Fahri, saya sama Laude, itu tidak ada nih. Kalau pakaian, kalau makanan langsung jadi ambil, tidak perlu minta. Kayak ada langsanya satu langsung juga makan. Ada hanya satu 2.000 bawa bilis langsung juga balikan. Tidak perlu meminta izin.
Kenapa? Karena memang saya ini bertiga seperti ini saudara. Ya, sebagaimana kisahnya Abdurrahman bin Auf. Ya, ketika di Madinah. Ya, tidak perlu ada isi. Nah, itu berbeda. Kemudian, ya ini kata Allah Azza wa Jalla. Jadi ini ya dalilnya. Ditulis, nanti kalian ditulis tentang dalil-dalilnya. Ya, yang kemudian sekarang perisai seorang dai di bawahnya. Perisai seorang dai. Perisai seorang dai. 1. Ilmu terhadap Al-Quran. Al-Quran, hadis, sejarah Nabi. Sejarah Nabi. Ini perisainya. Jadi kalau orang berperang dengan orang kafir, ada perang secara badan, ada perang secara ilmu. Perang secara badan dengan pedang. Perang secara ilmu dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu Al-Quran, ilmu hadis dengan ilmu sejarah. Khususnya sejarah Nabi. Ya, nah ini. Jadi perisai seorang dai, 1, ilmu terhadap Al-Quran. Jadi harus paham Al-Quran. Seorang dai harus pernah menghatamkan Al-Quran 30 juz beserta tafsirnya. Itu harus seorang dai itu. Aib bagi seorang dai kalau tidak pernah menghatamkan Al-Quran, minimal Al-Quran dan terjemahannya. Minimal. Jadi nanti di Ramadan punya target. Saya harus menghatamkan Al-Quran 30 juz beserta artinya. Minimal. Kalau bisa beserta tafsirnya. Kalau bisa. Tapi itu memang butuh waktu panjang. Makanya orang menjadi seorang pendakwah itu bukan seperti orang yang langsung jadi orang digocam, diandel langsung naik. Ya, baru bangun tidur langsung menjadi ustaz. Tidak begitu. Itu untuk menjadi ustaz butuh waktu yang panjang. Ya, harus belajar di pondok pesantren 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Bahkan ada di antara ulama belajar sampai 50 tahun. Sampai tua. Ya, sampai mati. Kenapa? Karena memang ini bukan perkara mudah. Ya, perkara sulit. Nah, kemudian diperhatikan tadi ada berapa perisai seorang pendakwah? 1, harus mengilmui Al-Quran, hadis dan sejarah. Alhamdulillah kita sudah pelajari sejarah Nabi. Jadi kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad lahir hari Kamis, bisa didebati. Karena ada ilmu hadis tak? Kata Nabi, yaum muslim, yaum dzalika yaum maulidtu. Itulah hari yang dimana saya dilahirkan. Seorang dai bisa membantah. Atau bukan hari Kamis lahir Nabi, hari Senin. Pernah dipelajari hadisnya, pernah dipelajari sejarah nabinya. Ya, tanggal berapa yang lebih kuat? 12 Rabiul Awal. Ya, itu. Kemudian yang kedua, perisai seorang dai. Yang kedua, iman yang kuat. Iman yang kuat. Jadi seorang dai harus memiliki keimanan yang kuat. Jangan baperan. Ya, tidak boleh baper kalau seorang dai. Ya, baru ustaz, jeleknya ceramah tak? Langsung berhenti jadi penceramah. Ya, tidak boleh, harus punya iman kuat. Ya, mau dipuji, mau dicela, pokoknya kita jalan terus berdakwah. Ya, kita berdakwah untuk Allah, bukan untuk manusia. Kita berdakwah agar dekat kepada Allah, bukan untuk dekat kepada manusia. Ya, jadi itu harus seorang dai itu. Keimanan yang kuat, yang kokoh, ya, yang tidak mencari pujian manusia, tidak mencari pujian manusia. Yang ketiga, senantiasa
mendahulukan perkara akhirat. Senantiasa mendahulukan perkara akhirat. Nah, kalau seorang pendakwah hati-hati. Fitnahnya tadi saya ingatkan apa? Harta, wanita, kedudukan. Hati-hati. Intinya masalah dunia. Kalau kalian nanti jadi pendakwah, ya sedikit uangnya, miskin. Sebagian ya, sebagian. Tapi kalau pendakwahnya cerdas, insya Allah tidak miskin. Ya, coba lihat pendakwah siapa? Abdurrahman bin Auf. Pendakwah Nabi Muhammad SAW. Kaya-kaya. Saya miskin saya. Nah, miskin. Kalian cuma lihat saya kaya karena saya tidak pernah meminta, tapi hakikatnya miskin. Apa dalilnya? Qala ta'ala wa antumul fuqara ila Allah wallahu ghaniyyun hamid. Sesungguhnya kalian semuanya itu miskin di hadapan Allah. Allah yang Maha Kaya. Kenapa? Tidak ada harta tak, semuanya harta Allah. Allah punya. Ya, tidak ada punya kita. Dan ustazah lebih tahu. Ustazah lebih tahu kalau saya. Ya. Nah, ini. Sekarang diperhatikan. Jadi perisai-perisai yang harus dimiliki seorang pendakwah adalah ilmu terhadap Al-Quran, Sunnah dan sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, keimanan yang kokoh, yang kuat. Yang ketiga, ya, senantiasa mendahulukan perkara akhirat. Hati-hati. Seorang pendakwah ini fitnahnya ini, ya, selalu diuji dengan dunia. Ya, apalagi kalau sudah menikah, ada anak, hati-hati. Terkadang kita ya material jadinya. Terkadang kita difitnah dengan itu. Susah bagi menjaga keikhlasan. Yang mau berdakwah kalau ada jemploknya. Nah, itu paling besar fitnahnya bagi seorang pendakwah, termasuk pembicara. Hal yang paling berat yang kita jaga itu adalah keikhlasan. Ya, hanya untuk betul-betul berdakwah untuk karena Allah itu berat sekali. Kalian akan rasakan nanti. Kalian akan rasakan, ya, ketika dunia itu terhampar di hadapan kalian. Ya, dunia terhampar di hadapan kalian. Hati-hati. Yang setelahnya, yang kelima, terakhir. Yang keempat. Yang keempat, senantiasa. Apa artinya move on? Terikat ya? Merupakan senantiasa terhubung kepada Allah. Senantiasa terhubung kepada Allah. Jadi seorang dai itu harus senantiasa tidak pernah habis kotanya. Seringi internetnya, sinyalnya tersambung kepada Allah. Itu seorang dai. Seorang dai sekali lagi tidak boleh habis kuota internet jiwanya kepada Allah. Ya, harus kita terus unlimited. Ya, keterikatannya kepada Allah. Kalau saya katakan di sini muttasilun ilallah, senantiasa tersambung kepada Allah. Karena seorang dai, hati-hati. Kalau kita jadi pendakwah, fitnahnya tadi apa? Pertama, harta. Karena sibuk belajar, sibuk mengajar, tidak cari maki uang. Akhirnya kita diuji, susah makan. Ya, kalau ada istri susah dibawa jalan-jalan. Ya, kalau ada kedudukan mengajar ke pondok susah maki pergi jalan-jalan. Ya, itu fitnahnya. Jadi kalau kita tidak senantiasa terhubung kepada Allah untuk meminta rezeki, dalam berdakwah ada musuh. Orang-orang pendosa-pendosa itu musuh kita. Ya, kita yang suka peringati, tapi dia tidak senang diperingati. Akhirnya mau ditobo, mau ditarai, mau dibaji, ya, dihina maki, diketawai ki. Itu tidak boleh kuat, tidak boleh kita takut. Kenapa? Karena selalu kita terhubung kepada yang Maha Kuat. Kita tidak akan lemah kalau kita terhubung kepada Allah yang Maha Kuat. Ya, Al-Qawi, Al-Matin, Al-Hafiz, Al-Muta'al, Al-Mutakabbir. Tidak boleh. Ya, Al-Qahhar, yang Maha menaklukkan. Al-Muntaqid.
Itu semuanya itu harus selalu terhubung, tersambung. Kemudian yang terakhir doa. 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 Nah ini. Doa. Jadi ini yang bisa kita berikan. Saya ulang, syarat-syarat dakwah tadi ada berapa? 4. 1. Harus bertauhid. Syarat-syarat dakwah ada berapa? 1. Seorang muslim yang bertauhid. 2. Ikhlas. 3. Di atas ilmu dalam berdakwah. 4. Tidak berbicara tanpa ilmu. Rukun-rukun dakwah ada berapa? 4. 1. Harus ada pendakwah atau dai-nya. 2. Yang didakwai. 3. Ada pembahasan dakwah. Jadi kalau mau kita berdakwah harus ada ini. Harus kita berdiri sebagai pendakwah. Ada tempat yang kita dakwai. Ada judul yang kita mau dakwai. Jangan langsung naik panggung saja. Nanti di atas panggung baru gagak-gagak. Di atas panggung pergi nyari laki orang yang dia dakwai, akhirnya diketawai, jadi cerita kenapa itu anak muridnya seburu atong. Ya, pergi napasang muka cantiknya di depan mimbar. Ya, ternyata masya Allah. Ya, cepaki disuruh. Masya Allah, cepat semua orang angkat tangan untuk buat dia keluar dari masjid. Karena dikanai dan seterusnya. Ya, nah ini. Yang keempat, harus ada metode dalam berdakwah. Kemudian kita juga sudah pelajari tentang perisai-perisai seorang dai. 1. Harus ilmu terhadap Al-Quran, hadis dan sirah nabawiyah. Yang kedua, iman yang kuat. Seorang pendakwah harus memiliki iman yang kuat. Tidak boleh baperan, tidak boleh takut. Ya, tidak mau jadi sana ada banyak penjual ballo. Sampai saya ustaz ditaraya, jangan. Harus punya iman yang kuat. Allah yang maha menjaga. Tidak ada yang bisa memberikan mudarat walaupun satu kampung ini berkumpul untuk memudaratkan saya. Ya, kalau Allah yang menyelamatkan. Harus punya iman yang kuat. Jangan sampai merintis ke pesantren di kampung. Ada yang tarik satu kali takut lagi. Ya, jangan. Akhirnya pondok pesantrennya tidak jadi. Padahal tsunami dibangun, ada masjidnya, ada rumah tahfiznya, ada santrinya. Kenapa kita sudah datang? Mana kau? Ada yang taraya. Nak ketawa ke santri. Ya, harus punya iman yang kuat, tidak boleh takut. Yang ketiga, senantiasa mendahulukan perkara akhirat. Dalam dakwah banyak fitnahnya, khususnya fitnah harta. Fitnah harta itu yang paling khusus. Yang keempat, senantiasa terkonek kepada Allah. Senantiasa terkonek kepada Allah. Punya jaringan unlimited kepada Allah. Yang kelima, ya, memiliki doa. Ya, jangan mengandalkan diri sendiri. Saya kuat ya, saya cerdas ya, saya pintar ya, jago ya bicara. Tidak boleh. Harus senantiasa setiap dalam gerakan kita, langkah kita, ya, mengikut sertakan Allah. Berdoa, ya Allah mudahkan saya, ya Allah kuatkan saya, ya Allah berikan saya kemampuan dan seterusnya. Ini yang bisa kita berikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di tadi subuh kita telah mempelajari tentang faedah-faedah dari seorang dai. Keutamaan seorang dai. Faedah yang pertama, bahwasanya dai atau pendakwah atau ustaz itu adalah profesinya para nabi dan para rasul. Faedah yang kedua, jadi ditulis. Faedah yang kedua, faedah seorang dai.
faedah atau keutamaan seorang dai. Satu, kenapa ini dalam mejanya itu meja di belakang? Pakai meja, pakai. Nanti bukuk, biar cantik kalau bukuk itu berpikir ya orang.